Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Wakil Rakyat Peduli Kasus Perempuan dan Anak. Tentunya masih dengan narasumber kita Ibu Ainul Mardianti. Nah Ibu, tadi kita sebelumnya membahas bagaimana pendekatan terhadap seorang anak yang dia tidak mengetahui dampaknya. Padahal dari segi perbuatan ini perbuatan yang sangat merugikan orang lain sekali, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, Bu. Jadi kebetulan saya jelaskan dulu APSIPOR ya. APSIPOR itu Asosiasi Psikologi Forensik Wilayah Bengkulu. Kebetulan ini ketuanya saya. Jadi kami udah melakukan pendekatan dengan berbagai elemen seperti Bapas, Lapas, sekolah-sekolah, terus universitas BK. BK ini juga kita ajak untuk bekerja sama dalam membantu kita dalam mengkonseling anak. Bahwasanya kemarin kita sudah ketemu dengan di Bapas, terus lapas anak, lapas perempuan, bahwa kita akan melakukan kerjasama dalam hal ini pendampingan, di mana anak ada di dalam APSIPOR itu ada psikolog-psikolog yang memang mereka memahami tentang ilmu tersebut. Kalau saya hanya memberikan jalan, karena juga tugas di rutinitas kita juga banyak ya. Jadi makanya ini udah kerjasama dan kasus-kasus yang berat itu akan direkomendasi ke kita. Nah ini seiring MOU itu akan kita lakukan, yang pastinya kita sudah mengarah ke sana dan menjadi PR kita, di mana anak itu menjadi tanggung jawab negara. Di mana anak itu harus mendapatkan hak-haknya seperti kesehatan dan pendidikan. Dan di lapas itu kebetulan hak-hak anak-anak itu terpenuhi. Saya melihat ruangannya, saya melihat bagaimana mereka belajar dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan terpenuhi. Dan juga kalau memang nanti ada orang tuanya yang besuk, tentunya juga kita memberikan pengetahuan terhadap orang tuanya. Kadang-kadang sayangnya anak-anak ini tidak pernah dibesuk. Itu Ibu, karena memang korban dari tidak harmonisan keluarga rata-rata. Ya, jadi untuk di sekarang ini banyak perilaku yang aneh-aneh itu terhadap anak-anak bukan disebabkan maunya dia, karena kebutuhan batinnya yang tidak terpenuhi pada saat-saat fase-fase masa-masa perkembangan. Sehingga dia saya ini kurang kasih sayang, dia butuh orang lain memperhatikan dia. Terkadang orang lain itu bukan orang yang baik, orang yang mengajak dia ke jalan yang tidak baik, mendoktrin hal-hal yang buruk, suruh melakukan perbuatan. Ya, karena dia merasa, oh kayaknya orang ini tetap baik sama saya, walaupun saya diajar-ajar begini, dia tetap perhatian sama saya. Nah itulah kelengahan dan rasional yang tidak jalan di anak-anak, sehingga itu memancing suatu peristiwa yang memang tanpa dia sadari dia digiring nih. Melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, digiring sama orang-orang dewasa. Nah itulah yang kita lihat bahwa anak ini pelaku itu adalah korban terkadang. Apalagi sampai timbul kesetiaan yang berlebih ya Bu, terhadap orang yang... Ya, dia merasa, oh ini kayak orang tua saya, dia baik, saya dikasih makan. Tapi orang dewasa ini kan menggiring dia untuk menjadikan apa yang dia inginkan. Nah itu terkadang yang dijadikan dan dimanfaatkan Ibu ya. Ya dimanfaatkan seperti itu. Nah, ini masalah wakil rakyat nih Bu. Ketika kita mendengar kata peduli ini kan berarti ada sesuatu yang diperbuat, ada sebuah kebijakan dan diperhatikan gitu, terkhususnya masalah perempuan dan anak. Kedepannya ini Ibu seperti apa yang idealnya harus dilakukan atau sebuah kebijakan yang harus dibuat lah. Kita ucapkan selamat dulu ya kepada wakil rakyat perempuan, di mana ada perempuan-perempuan kayaknya di Bengkulu ini 30% lebih ya. Lebih ya Bu? Lebih ya. Dari jumlah minimum yang ditetapkan. Termasuk salut ya buat perempuan Bengkulu. Saya mengenal semua ya. Perempuan yang dapat di anggota DPD, DPR RI, terus juga DPR kota atau provinsi, saya mengenal mereka.
jejak rekamnya saya kenal kayak gitu, termasuk perempuan-perempuan yang terpilih di DPD maupun DPR RI ini adalah perempuan-perempuan yang berorganisasi. Jadi Saya mengenal, sudah teruji gitu ya Bu ya? Mereka adalah orang-orang yang terbiasa berorganisasi. Yang mereka lakukan adalah mungkin mereka tidak turun seperti kami ke lapangan, tapi ada anggota-anggota dewan, ada anggota-anggota DPR RI yang sudah memberikan program, memberikan bantuan atau dana-dananya untuk membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Seperti contoh ada di DPR RI, ada Ibu Gubernur kalau nggak salah, di situ juga ada Ibu Leni Latif dan sebagainya. Mereka juga udah banyak memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Oke, untuk ini sendiri Bu, tadi kan karena ada faktor ketimpangan antara jumlah kasus anak sebagai pelaku dan korban tadi dengan jumlah tenaga psikologi di sini. Iya. Dalam hal ini seperti apa pandangannya ke depan, kita akan berkaitan dengan pelayanan masyarakat ini Bu yang harus Iya. dilakukan. Sebenarnya nanti mungkin bisa kita support ya. Wakil rakyat ini bisa kita support agar memberikan perhatian yang lebih. Mungkin selama ini hanya perhatian 75%. Kita minta sekarang perhatian 85%. Di mana mereka kalau sudah duduk kan mereka gampang berbuat. Kalau kemarin kan mereka belum duduk kan hanya melakukan dan tidak berbuat banyak. Tapi sekarang kalau mereka sudah duduk artinya mereka bisa berbuat banyak. Oke, artinya ketika sudah duduk berapa banyak dan diwujudkan dalam sebuah kebijakan ya Bu. Iya. Terakhir singkat Bu, pesan kepada mungkin perempuan dan anak yang ada di provinsi Bu, Iya. berkaitan dengan tema kita ini Bu. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang di mana saja berada. Saya berharap dengan terpilihnya wakil rakyat kita itu banyak perempuan minimal bisa membantu setiap program-program perempuan, memberikan suatu solusi yang terbaik dan mengarahkan kita ke hal-hal yang bisa membuat satu motivasi ataupun hal-hal yang baru di dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia pendampingan korban. Saya pun sebagai orang profesional juga memerlukan bantuan-bantuan dari pemerintah dan support yang sangat luar biasa kepada Sri Kandi kita yang akan bertanding, ibaratnya berjuang untuk memulihkan rasa kemanusiaan perempuan dan anak, dan juga nanti mereka akan banyak berbuat kepada hal-hal yang penting bagi rakyat Bengkulu. Terima kasih TVRI sudah memberikan suatu hal yang positif. Dalam hal ini saya mengucapkan selamat kepada Sri Kandi kita, luar biasa, dan mereka ini adalah perempuan-perempuan yang tangguh yang memang sudah biasa berorganisasi. Oke, siap Bu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu Ibu, dan edukasinya sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Dan akhirnya pemirsa, saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.